Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Mengenai hadis antalidal amatu rabbataha, ketika budak-budak wanita melahirkan tuannya, apa yang dimaksud di situ? Apakah yaitu nanti ya orang tua yang telah melahirkan anaknya di kemudian hari orang tuanya dijadikan budak oleh anaknya, ataukah seperti apa? Barakallahu fikum. Untuk memahami hal ini, memang di sini para ulama memahaminya pakai dua metodologi. Yang pertama, dipahami saja lafadznya apa adanya. Artinya ya maksud Nabi ya begitu, nggak menyimpan makna lain di balik itu. Seperti itu. Ya benar-benar nanti akan ada banyak sekali budak-budak yang melahirkan tuannya, atau wanita-wanita, budak-budak wanita banyak melahirkan tuannya. Seperti itu. Tapi ada juga yang memahami ini sebagai sebuah kiasan, sebuah makna konotasi, karena keadaan akhir zaman nggak bisa diceritakan mungkin kalau dibolak-balik orang biar paham begitu ya. Makanya kata Ibnu Hajar al Asqalani, beliau menjelaskan wahada aujahul aujuh indi li umumihi. Menurut saya penafsiran yang terakhir, nanti saya jelaskan. Menurut saya penafsiran yang terakhir ini nanti ini merupakan penafsiran yang paling tepat. Wali annal maqama yadullu ala annal murad halatan takunu ma'a kauniha tadullu ala fasadil ahwalil mustaghrabatun. Karena memang suasana akhir zaman itu aneh-aneh. Benar-benar terjadi zaman yang terbolak-balik begitu ya. Al-isyarah ila anna sa'ata yaqrubu qiyamuha inda ikasil umur, yang menunjukkan bahwa apabila kondisi masyarakat sudah terbolak-balik ya, seperti budak kok bisa melahirkan tuan dan lain sebagainya, maka saat itulah laki-laki jadi perempuan, orang tua bertindak seperti anak-anak, anak-anak seperti orang tua dan lain sebagainya. Itu yang menunjukkan bahwa suasana akhir zaman itu sudah benar-benar terbolak-balik begitu ya. Itu kata Ibnu Hajar, itu menunjukkan bahwa kiamat benar-benar sudah sangat dekat. Bihaitsu yasiru al-murabba murabbiyan wasafilu aliyan. Di mana pada saat itu anak yang dulu dididik suatu saat nanti yang gantian akan mendidik orang tuanya. Kemudian yang di bawah jadi di atas dan lain sebagainya. Itu menggambarkan kondisi menjelang kiamat yang tidak bisa dijelaskan pakai kata-kata saking rusaknya. Hanya digunakan konotasi begini, mudah-mudahan bisa dipahami begitu. Dan memang bahasa Arab itu sangat kaya sekali sama arti begitu ya. Makanya ada ilmu yang membahas secara khusus mengenai arti ini dalam ilmu ma'ani ya. Bagian dari ilmu sastra Arab itu adalah ilmu ma'ani yang berfungsi untuk mengurai makna-makna yang terkandung di dalam sebuah pernyataan. Kayak misalkan kalimat tanya itu bisa punya arti sampai 15. Kalimat perintah itu bisa punya arti sampai 12. Kalimat larangan itu bisa punya arti kadangkala sampai 13. Seperti itu. Nah, karena kalimat itu ternyata punya makna yang sangat banyak, karena itulah ulama-ulama yang membahas hadis ini, kalau sudah ketemu hadis yang berisi seperti ini, pasti akan banyak pendapat. Ya, dan itulah yang kita lihat misalkan di dalam Syarah Sahih Bukhari aja, dari syarah-syarah yang ditulis oleh sebelum Ibnu Hajar al Asqalani seperti Syarah Al-Kirmani, Syarahnya Al-Khattabi, Syarahnya Ibnu Battal, Syarahnya Ibnu Tin, itu menjelaskan makna yang berbeda-beda untuk teks tersebut ya. Antalidal amatu rabbataha, budak wanita melahirkan tuannya, itu mereka saja berbeda-beda. Sehingga akhirnya Ibnu Hajar al Asqalani, karena beliau adalah yang berhasil mengkolaborasikan semua syarah itu menjadi tulisan yang sangat luar biasa. Makanya beberapa ulama berkomentar setelah Fathul Bari, maka benar-benar umat Islam sudah lunas hutangnya begitu. Karena selama ini sudah ada Sahih Bukhari tapi nggak ada yang mensarah dengan lengkap dan sempurna. Nah, setelah di Syarah Ibnu Hajar ini benar-benar lengkap. Beliau mengutip dari ulama-ulama sebelumnya dan juga ditambah dari buku-buku dan kitab lain. Sehingga beliau menyebutkan makna antalidal amatu rabbataha itu ada 6 di dalam Fathul Bari. Ya, antalidal amatu rabbataha itu maknanya ada 6. Ya. Dan banyak hadis-hadis serupa nanti beliau datangkan semua artinya dah. Seperti itu ya, termasuk hadis riwayat Bukhari tentang waliullah itu. Di situ Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa
Fa idza kuntu ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta pada hambaku, maka aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk menyentuh, matanya yang dia gunakan untuk melihat, telinga yang dia gunakan untuk mendengar, dan seterusnya. Karena ada kalimat seperti itu, kata Ibnu Hajar, dalam hal ini ada 80 pendapat, disebutkan semua, 80 juga 80 beneran begitu. Nah inilah makanya kita ini dalam mengkaji dalil membutuhkan inventaris yang bernama ilmu bahasa Arab, terkhusus ilmu ma'ani, sehingga nanti kita bisa mengurai makna itu dengan ya setepat-tepatnya atau paling tidak yang paling mendekati kebenaran menurut kita. Kemudian Ibnu Hajar al-Asqalani tadi menjelaskan bahwa ada 6 pendapat untuk menafsirkan arti kata budak wanita melahirkan tuan. Yang pertama yaitu beliau mengutip dari yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Al-Khattabi, yaitu wilayah kekuasaan Islam akan meluas. Sehingga nanti banyak sekali hasil perang itu kan salah satunya kan budak ya. Jadi hasil perang itu bisa berupa harta, bisa berupa tanah, bisa berupa budak. Nah, untuk yang budak ini tawanan-tawanan ini nanti kan pilihannya bisa dibunuh, bisa ditebus, bisa dijadikan budak, bisa juga dibebaskan ya, seperti di surat Muhammad begitu. Nah, akan banyak sekali nanti wanita-wanita itu yang ditawan kaum muslimin lalu dijadikan budak ya, lalu kemudian diperistri oleh raja-raja atau khalifah-khalifah kaum muslimin. Lalu kemudian dari mereka lah lahir putra-putra mahkota. Lalu kemudian jadi raja. Akhirnya ibunya yang masih budak jadi rakyatnya. Sedangkan anaknya malah jadi rajanya. Itu makna yang pertama. Ya, suasana yang menunjukkan bahwa akan banyak sekali raja-raja yang lahir dari para budak. Nanti bisa dibuka dalam Tarikh Khulafa As-Suyuti. Beliau menyebutkan seperti Harun Ar-Rasyid dan lain-lain itu kan konon katanya beliau itu punya budak ya di Tarikh Khulafa ini ya. Budak perempuannya itu ada 1000. Bahkan memang budak ini karena memang saking banyaknya, saking luasnya kekuasaan kaum muslimin, jumlah orang kafir yang tertawan itu banyak, sehingga akhirnya nanti ada masanya budak ini punya negara sendiri begitu ya, yang kita sebut namanya Daulatul Mamalik, yang artinya adalah negeri para budak. Mamalik Bahriyah maupun Barriyah yang ada di Mesir itu nanti pernah dikuasai oleh dinasti Mamalik. Isinya apa? Budak-budak semua. Mereka itu budak-budak semua, saking banyaknya. Dan budak itu jangan dipikir asal muasalnya adalah orang rendahan gitu. Enggak. Kalau budak perang bisa jadi di sana itu mereka konglomerat, mereka di sana itu adalah para panglima perang, para negarawan, para politikus, para bisnismen begitu ya. Makanya ketika mereka dulu mengisi negeri-negeri kaum muslimin, setelah mereka masuk Islam, akhirnya mereka mendirikan negeri, dan kemudian negerinya pun dikondisikan dan dikelola oleh para budak begitu. Sehingga terbentuklah nanti dinasti Mamalik atau dinasti Mamluk. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, banyak kata-kata Ibnu Hajar ini ya, banyak orang yang akan menjual budak wanitanya. Padahal secara aturan fikih nanti bisa dibuka dalam kitab Rikok atau kitab kitabur Rik ya, yaitu masalah perbudakan ya. Disebutkan bahwa apabila seorang laki-laki sudah menggauli budak perempuannya lalu kemudian hamil, itu udah nggak boleh dijual begitu. Tapi karena nanti di akhir zaman itu banyak manusia nggak peduli halal haram, itu akan ditabrak, sehingga akhirnya sudah digauli, sudah hamil, dijual. Nah, suatu ketika ya nanti akan dibeli oleh orang. Lalu kemudian suatu ketika akan merdeka dan lain sebagainya. Sehingga nanti yang terjadi adalah banyak sekali nanti perempuan itu melahirkan tuan-tuan yang suatu saat nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin begitu ya. Karena ternyata dia di tempat lain barangkali dibebaskan dan lain sebagainya. Ini ya, padahal anak itu sebenarnya adalah anak dari seorang tuan, tapi karena sudah dijual saat posisi hamil, akhirnya suatu ketika sudah berhasil membebaskan diri, maka dia justru akan berbalik ya, memperbudak ayahnya sendiri dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada juga yang menyebutkan nanti akan banyak sekali para budak itu berzina, artinya mereka itu berhubungan dengan selain tuannya, lalu kemudian karena malu kalau harus pulang kepada tuannya, akhirnya anaknya mungkin dibuang atau mungkin anaknya kemudian dianggap bebas dan sebagainya, sedangkan dia statusnya masih budak. Nah, ketika dia kembali kepada tuannya
ya suatu ketika dia dijual, lalu kemudian ketemu sama anaknya sendiri dan anaknya nggak kenal, lalu kemudian membeli ibunya, sehingga ibu itulah yang melahirkan majikan barunya itu. Naudzubillah min dzalik. Itu akan terjadi juga ya, karena kondisi yang mungkin sangat jauh dari akhlak begitu ya. Nah kemudian kata Ibnu Hajar yang keempat itu ya, banyak anak budak yang merdeka lalu jadi raja ya. Nanti banyak sekali anak-anak budak itu, mereka itu akan merdeka lalu kemudian mereka lah yang akan menjadi raja, lalu ibunya menjadi rakyat ya. Bagaimana ceritanya? Sama, ini disebabkan oleh kondisi masyarakat. Jadi nanti banyak sekali eh, para raja itu yang kalah dalam peperangan dan lain sebagainya, lalu kemudian anak-anak mereka yang dari budak itu kemudian ditawan di negeri orang, lalu dibebaskanlah di sana, lalu kemudian kembali ke negerinya, lalu kemudian ya menjadi raja lagi, dan ibunya masih tetap menjadi budak di kerajaan. Itu juga sangat mungkin seperti itu. Kemudian yang kelima, bisa juga wanita melahirkan suami, efek dari perbudakan. Karena di dalam riwayat yang lain bunyinya adalah wa antalidal amatu zaujaha. Ya. Jadi seorang budak wanita akan melahirkan suaminya sendiri. Itu bagaimana cerita? Sama. Ini efek dari kerusakan suasana, yaitu banyak sekali nanti budak-budak itu, budak-budak laki-laki itu, mereka berhasil memerdekakan diri atau mungkin dimerdekakan orang. Lalu kemudian sampai suatu ketika nggak kenal sama ibunya. Lalu kemudian setelah itu dia membeli ibunya di pasar, lalu kemudian menikahinya tanpa sepengetahuan dia. Seperti itu. Ya. Jadi itu sangat mungkin juga terjadi melihat suasana perbudakan. Ingat di akhir zaman perbudakan akan kembali lagi ya. Dan dalam Islam perbudakan yang sah itu cuma dua, lewat dua jalur. Yang pertama peperangan, yang kedua keturunan setelah itu. Turunan budak maka hukumnya adalah budak. Seperti itu ya. Selain itu maka hukumnya tidak sah, haram ya untuk memperbudak manusia. Kemudian yang keenam, ini yang mungkin dipahami, yaitu banyaknya anak yang durhaka. Yang harusnya anak itu ya menganggap ibu seperti tuan, ternyata anaknya lebih galak, sehingga ibunya yang memperlakukan anaknya itu seperti memperlakukan tuannya, harus nuruti kemauan anak dan lain sebagainya. Jadi intinya ada 6 arti ini, semuanya kata para ulama mungkin ya untuk dibenarkan. Semua penafsiran ini secara bahasa bisa diterima, secara pemahaman fikih juga betul, secara pemahaman akidah juga pas kata Ibnu Hajar. Nah berangkat dari sinilah 6 tafsiran terhadap hadis ini ya, kata Ibnu Hajar setelah beliau saring-saring, yang paling cocok dan paling sesuai itu adalah yang terakhir tadi, yang nomor 6, yaitu banyak sekali ibu-ibu yang akan melahirkan anak durhaka, sehingga harus memperlakukan anaknya itu benar-benar seperti raja, seperti tuan. Ya, ini menunjukkan bahwa suasana akhir zaman sudah sangat-sangat dekat, sehingga anak yang harusnya nurut orang tua kebalik. Ya, sekali lagi tadi saya sudah menyebutkan, dan masih banyak lagi sebenarnya hadis-hadis yang lain yang menjelaskan wolak-waliing zaman itu benar-benar nyata. Terbolak-baliknya zaman itu ada. Seperti itu ya. Makanya kapan-kapan mungkin kita membahas barangkali soal tanda-tanda akhir zaman lebih spesifik, supaya kita nanti juga punya persiapan ya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi, kita kan juga bukan hanya sekedar memahami ini, bagaimana biar kita ini tidak punya anak yang durhaka. Ini yang pertama, niat sejak menikah. Kalau belum ya ditambal tengah jalan nggak apa-apa. Niat yang baik, memang kita niat dari sejak awal menikah itu pengen punya keturunan yang soleh solihah, itu yang pertama. Kalau nggak niat takutnya kita nggak dapat begitu ya, karena wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap manusia akan diberi apa yang diniatkan. Kalau ternyata niatnya nggak pas ya nggak dapat apa-apa begitu ya. Nah, kemudian ini juga ditegaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Nabi Sulaiman alaihissalam suatu ketika berhubungan suami istri dengan istri beliau, jumlahnya waktu itu ada seratusan lah ya. Kemudian beliau meniatkan pengen punya anak seorang mujahid. Ternyata qadarullah, Allah mentakdirkan semua nggak ada yang hamil. Istrinya pada malam itu 100 orang nggak ada yang hamil satupun. Lahir hamil satu anak, hamil satu istri, dan itu pun melahirkan anak yang minta maaf, anaknya itu cebol, nggak bisa tumbuh besar, pendek, kecil, begitu ya. Tapi kata Ibnu Hajar, ini walaupun lahirnya kayak begini, tapi tetap orang tua mendapatkan
pahala yang besar karena sudah meniatkan pengen punya anak seorang mujahid fi sabilillah. Makanya ini yang pertama. Yang kedua, kita sebagai orang tua usahakan selalu untuk mendidik anak kita sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi kita usahakan sebisa mungkin masalah ibadah kita kenalkan pada Allah, Rasul dan juga agama Islam. Kita didik mereka cinta kepada agama Islam. Kita kenalkan mereka pada musuh-musuh Allah. Kita kenalkan pada musuh Islam dan lain sebagainya. Biar mereka semuanya nanti tumbuh jadi anak yang benar-benar jiwa-jiwa militan muslimnya keluar gitu. Jangan sampai kita punya anak tapi ngefans sama orang kafir, ngefans sama pemain bola, ngefans sama penyanyi. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian yang ketiga, doa. Kita sebagai orang tua barangkali nggak bisa memberi yang terbaik untuk anak, nggak bisa ngasih semua keinginannya, nggak bisa nyekolahin anak di tempat yang versi terbaik versi manusia barangkali. Tapi kita bisa punya doa dan itu nanti akan bermanfaat seumur hidup untuk anak-anak kita, akan sangat berguna dan benar-benar mengiringi seluruh aktivitas mereka. Makanya kata Rasulullah SAW, salatu da'awat mustajabat, ada 3 doa yang pasti dikabulkan. Ya salah satunya adalah doanya orang tua untuk anaknya. Makanya kalau kita nggak bisa ngasih apa-apa, kasih doa yang terbaik, terbanyak, sesering-sering mungkin doakan. Banyak anak-anak yang hidupnya di waktu kecil itu melas, tapi emaknya cuma bisa doakan mudah-mudahan gede jadi orang pinter, mudah-mudahan gede jadi orang manfaat, gede jadi orang kaya. Keturutan setelah anaknya gede betul. Orang tuanya nggak bisa ngasih pendidikan, orang tuanya nggak bisa ngasih warisan banyak-banyak, tapi bisa ngasih ya kebaikan yang nanti bermanfaat untuk kehidupan anak. Yang selanjutnya kita usahakan anak kita itu juga kita perlakukan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kita sebagai seorang ayah usahakan menjadi sosok yang bisa menjadi pelindung, teladan dan juga yang bisa diandelin di dalam rumah begitu ya. Sehingga nanti anak itu akan mencontoh. Kata para psikolog, kita ngomongin anak 2 jam dibandingkan melakukan sesuatu sekali, itu lebih manfaat melakukan. Kita ngomongin anak, jangan main HP, jangan main HP, jangan main HP sampai 20 tahun pun anak belum tentu bakal paham dan mau menjalankan. Tapi gampang aja. Udah kita sebagai orang tua nggak usah megang HP. Dijamin dah anak kita insya Allah bakalan mengikuti jejak kita begitu ya. Makanya ngasih tahu itu seperti itu. Apalagi kita kalau mau mendoakan anak kita dapat hidayah dan lain sebagainya, maka itu lebih bagus lagi begitu. Nah kemudian yang selanjutnya kita sebagai orang tua juga perlu untuk adil terhadap anak-anak kita sehingga tidak tercipta yang namanya permusuhan dan juga tidak tercipta yang namanya iri dengki. Semuanya secara bagian kita beri sama. Seperti itu ya, jangan dibeda-bedakan, itu bagiannya. Nah, diutamakan kalau mau memberi, didahulukan yang kecil atau yang paling besar sekalian. Dan usahakan untuk lebih perhatian kepada anak-anak perempuan. Ya, fa innahunnal mu'nisatul ghaliyat. Ya, jaga baik-baik anak perempuan kalian kata Rasulullah. Mereka itu adalah sosok-sosok yang bikin rumah ini adem dan juga sangat berharga sekali dalam kehidupan kita. Makanya Nabi Muhammad SAW menjanjikan kita punya anak perempuan 1 kita rawat sebaik-baiknya sampai gede pasti masuk surga, kita nggak akan masuk neraka. 2 apalagi, 3 apalagi begitu ya, tidak bakalan begitu tersentuh api neraka. Jadi intinya kita usahakan kita berikan perhatiannya. Makanya kata Al-Imam As-Sa'di, di antara kebiasaan orang bijak itu adalah mereka selalu mendahulukan perempuan karena memang perempuan itu butuh diperhatikan lebih dibandingkan laki-laki gitu. Nah kemudian yang selanjutnya kita juga berusaha untuk mendidik anak-anak kita untuk ibadah yang benar di rumah, dibuat agenda-agenda untuk zikir pagi, zikir petang, sholat malam, membaca Al-Quran atau mungkin kalau memungkinkan pengajian dan lain sebagainya supaya nanti tercipta lingkungan yang soleh begitu ya. Kata Syekh Utsaimin, anak soleh itu adalah hadiah. Ya, anak soleh itu tidak pernah lahir. Anak soleh itu dibentuk. Ya, nanti kalau kita sudah membentuk sekuat tenaga, anak soleh itu akan lahir, akan muncul begitu ya. Jadi anak soleh tidak dilahirkan. Anak soleh itu adalah ya dibentuk. Ya, maka dari itu barakallahu fikum kita usahakan anak-anak kita biar soleh dengan cara itu tadi semua. Mudah-mudahan apa yang ada di hadis ini tidak menimpa kita. Mudah-mudahan anak kita selalu menunduk. Ajarin mereka untuk bicara pada orang tua dengan sebaik-baiknya. Beritahu mereka
dosa durhaka kepada orang tua, dan ajarin mereka supaya berbakti dan diberikan motivasi dengan dalil-dalil yang membuat mereka paham bahwa berbakti pada orang tua adalah seutama-utamanya amal kebaikan kepada makhluk. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. جرحها فينا وذكراه تلاغينا ألا أين الميامين